Semua diciptakan oleh Tuhan yang berfirman. Jadi kalau saudara baca dalam Kejadian 1 terus, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Artinya apa? Firman Tuhan itu kuasa. Apa yang Tuhan firmankan jadi. Jadilah burung, jadi burung. Jadilah bintang, jadi bintang. Jadi semua terjadi. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan berfirman kepada saudara, engkau akan diberkati. Saudara harus percaya saudara akan diberkati. Katakan amin. Kalau saudara baca Alkitab, di situ ada ayat engkau akan disembuhkan, maka kita harus percaya kita akan disembuhkan. Jadi Tuhan berfirman, artinya firman Tuhan itu kuasa, kekuatan yang terbesar. Sebab firman Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan juga yang menjaga langit dan bumi. Firman Tuhan juga yang menyelamatkan kita. Nah, kehendak Tuhan adalah Dia mau kita berserah kepada kuasa Tuhan, kepada firman Tuhan. Semakin jauh, semakin dalam kita berserah kepada Tuhan, semakin kuat iman kita. Semakin jauh kita berserah dari Tuhan, semakin kita menahan diri. Tidak, saya tidak mau berserah kepada Tuhan. Hidupku adalah milikku, keluargaku adalah milikku, bukan milik Tuhan. Maka semakin hidup saudara lemah, tidak berarti, kosong. Ada seorang pengemis, dia main biola. Seharian itu di depan, di kotak, tidak ada yang memberi. Dia sudah main, yang lalu lalang tidak ada yang peduli. Lalu datang seorang anak muda. Anak muda dengan baju yang rapi, gagah. Lalu dia berkata, boleh saya pinjam biola kamu? Pengemis ini ragu, pinjam biola? Tapi dia berikan juga. Saya akan main biola. Oh boleh. Lalu dia berdiri di samping pengemis itu, dia mulai main biola. Waktu dia main, saudara, orang-orang yang ada di situ berpaling. Bukan cuma berpaling melihat mereka berdua, mereka mulai datang. Kenapa? Permainan biolanya bagus banget, sempurna sekali. Saudara tahu siapa yang main biola? Niccolo Paganini, seorang master biola. Dia main dan orang pada datang lalu mulai kasih uang, dan kotak itu dalam sekejap penuh dengan uang. Ketika selesai main, orang berkata, more, lagi. Dia main lagi. Ketika si pengemis ini main, tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak ada seorang pun yang memberi. Tetapi ketika Niccolo Paganini main biola, orang yang mendengar dari jauh berdatangan, saudara. Ketika hidup kita diberikan kepada Tuhan, maka hidup saudara menjadi sesuatu yang berarti. Katakan amin. Hidup saudara menjadi sesuatu yang berharga. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu selalu Tuhan ingin bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, cari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, kepada kuasanya, rencana Tuhan dalam hidup saudara dipenuhi. Tapi ketika saudara menjauh dari Tuhan, saudara tidak, rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara tidak akan terpenuhi. Mungkin rencana saudara terpenuhi, tapi bukan rencana Tuhan. Rencana kita kecil. Sampai di mana rencana saudara? Tapi rencana Tuhan itu kekal. Tuhan mau kita bersandar, berserah kepadanya adalah kunci mengerti arti kesulitan hidup. Semua orang pasti satu hari mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan. Nah, ketika kesulitan terjadi,
Kalau saudara berserah kepada Tuhan, saudara akan mengerti arti kesulitan itu. Pada tahun 1967, seorang gadis remaja berenang di pantai. Mereka sedang fun, bersenang-senang. Gadis ini lompat, terjun. Tiba-tiba terantuk batu atau apa di pantai, dan dia tenggelam. Teman-temannya lihat tidak muncul-muncul. Mereka langsung menolong, menyelam. Mereka mengangkat, dan untung masih hidup. Tapi dari leher sampai kaki lumpuh. Siapa dia, saudara? Joni Eareckson Tada. Dalam kelumpuhannya, dia menderita sekali. Dia ingin mati. Ketika teman-temannya berdoa, dia berkata, doakan saja supaya saya mati. Dia nggak tahan. Sebab mungkin kalau dia lumpuhnya dari lahir, no problem. Tetapi dia pernah mengalami hidup normal, hidup sehat, dan sekarang lumpuh. Menggerakkan tangan saja tidak bisa. Dia menderita sekali sampai dia berserah kepada Tuhan. Ketika dia berserah kepada Tuhan, maka semangat hidupnya dipulihkan. Potensinya dipulihkan. Dia menulis 30 buku. Kisahnya difilmkan. Dan dia juga menjadi motivator. Dia diundang ke seluruh dunia untuk bicara bagaimana hidup berserah kepada Tuhan mengatasi kesulitan. Kesulitan sebesar apa yang saudara alami? Saya rasa tidak lebih sulit dari Joni Eareckson Tada. Kesulitan yang sangat besar. Satu lagi, Nick Vujicic. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mungkin lebih baik mati saja, saudara, kalau hidup seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti ini? Oleh seorang Nick Vujicic? Ya, tapi kita lihat dia punya semangat yang luar biasa. Kapan dia menyadari bahwa dia akan dipakai Tuhan? Waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia melihat dirinya yang seperti itu berharga. Dia melihat dirinya yang tidak normal itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan dia menjadi motivator kelas dunia. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan membuat segalanya berubah. Membuat hidup saudara berharga, membuat hidup saudara berarti. Bahkan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menarik kita ke dalam rencananya. Jadi bagaimana supaya kita punya iman yang kuat berserah kepada Tuhan? Semakin dalam kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin kuat iman kita. Apa fungsi iman? Fungsi iman adalah menarik kuasa Tuhan. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ketika saudara dalam kesulitan yang besar, ketika semua jalan buntu, hanya satu saja yang harus kita lakukan: berserah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan ubah kesulitan itu menjadi potensi. Katakan amin. Tuhan ubah kesulitan itu menjadi solusi. Tuhan ubah ratapan menjadi nyanyian.